Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Mbak Dita Indasari. Mbak Dita, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Ya. Waalaikumsalam. Mbak Dita, karena pasti sebenarnya alasan dari pemerintah terkait mengenai kebijakan ini, kita sudah tahu lah memang ada peraturannya, ada pertimbangannya. Tapi ada pertanyaan dari masyarakat, kenapa sih ini kemudian ada peraturannya sekarang di tengah masyarakat lagi butuh-butuhnya dana, banyak di PHK, dan banyak yang dirumahkan. Apakah negara nggak punya uang cash nih untuk mencairkan JHT? Atau uang yang mau diputar? Nah, bagaimana menjawabnya? Ya, yang pertama kita mau tegaskan bahwa program-program pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya kaum pekerja dalam situasi COVID itu sudah ada, sudah berjalan, dan sudah banyak diterima. Apakah itu bentuknya bantuan subsidi upah, bantuan subsidi upah usaha mikro, kemudian kartu prakerja dan sebagainya, itu semua sudah tersalurkan. Ya, belum lagi yang bersifat BLT, bantuan langsung tunai. Jadi program-program penanganan COVID dalam arti mengurangi penderitaan rakyat itu sudah dilakukan. Yang kedua, kenapa sekarang? Gitu ya, kenapa JHT ditarik sekarang? Karena memang kami sudah siapkan bantalan alternatifnya, namanya jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Kita tidak akan mungkin menarik JHT keluar dari pengambilan saat ini ya ke usia 56 kalau kita nggak siapkan alternatifnya, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan yang dibayar selama 6 bulan kalau teman-teman PHK, di mana pemerintah sudah masukkan uang 6 triliun untuk jaminan program itu. Kemudian setiap bulan pemerintah juga mengiur, jadi pekerja sama buruh dan pengusaha nggak mengiur lagi. Kita siapkan lembaga pelatihan kerjanya, per orang 5 juta alokasinya untuk training, sebanyak jumlah orang yang di PHK. Jadi kami berharap semakin sedikit yang di PHK ya semakin sedikit yang menggunakan. Tapi ini untuk antisipasi. Jadi kita melakukan ini bukan tanpa mempertimbangkan apa yang bisa kita berikan sebagai alternatif. Jadi JHT dikembalikan kepada fungsinya yaitu untuk hari tua, masa depan, yang masa kini kita gunakan JKP dan bantuan-bantuan usaha mikro yang sudah ada di setiap kementerian dan Pemda. Kalau teman-teman yang di PHK atau yang resign ingin berwirausaha, menciptakan lapangan kerja baru, tahanan diri. Jadi percayalah ini bukan hal yang ini juga harus luruskan ya, ada semacam pandangan karena distrust ya pada pemerintah. Nanti uangnya diambil 56 tahun, nanti 20 tahun lagi uang saya udah hilang. Uang itu tidak mungkin hilang. Karena uang itu ada di akun personal tiap-tiap peserta yang hanya bisa diakses oleh peserta itu. Dan peserta bisa kontrol uangnya, bisa cek uangnya melalui Jamstos Mobile, CNO. Dia bisa cek mingguan, bulanan. Jadi cuma dia yang bisa mengakses. Jadi kalau ada tuduhan pemerintah, uang ini untuk kepentingan apa? Pembangunan ibu kota baru misalnya, penanganan COVID, itu tuduhannya nggak berdasar. Karena tidak ada yang bisa mengakses uang itu kecuali pemiliknya, yaitu pekerja. Oke, baik. Mbak Dita sangat jelas, tapi mungkin nanti karena memang saya harus jeda dulu nih pemirsa, ini pertanyaan kuncian saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti pun saya akan tanya kepada Pak Timbul. Mengingat masyarakat banyak sekali yang kontra. Mbak Nining juga mewakili buruh juga begitu tidak setuju dengan kebijakan ini. Dengan adanya peraturan menteri, ini masih bisa dinego ulang tidak sih pemirsa? Masih bisa dibicarakan apakah ini memang sudah final sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Lah ada si Fulan, JHT-nya 30 juta. 20 tahun lagi apa artinya 30 juta? Ya, jadi dana pekerja ini ya, total yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan itu sekitar 500-an triliun. Untuk jaminan hari tua dananya sekitar 430-an triliun. Ya, seperti tahun lalu, hasil investasinya itu 27 triliun. Ya, dan ini dikembalikan kepada peserta. 2016, 7,19%. 2% di atas rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. 2017, 7,82%. 2018, 6,26%. 2019, 6,02%. 2020, 5,63%. Kita tunggu nih 2021. Tetapi di atas suku bunga deposito rata-rata bank pemerintah. Pertanyaannya tadi seperti ini. Kalau dia punya duit 30 juta ya sekarang, tetap diinvestasikan, rata-rata ambil 5%. 5% kali 30, 1,5 juta per tahun. Kali 20 tahun. Berarti tambah 30.
Jadi uangnya sekarang 20-30 juta itu tambah 30. Jadi ada 60 juta. Lebih Jadi, banyak gitu ya. Jangan khawatir uang itu akan jadi stuck. Enggak. Itu tetap dikelola, tetap diinvestasikan. Diinvestasi di surat berharga negara. Deposito, saham, Ya. reksadana, penyertaan, dan properti. Oke. Nah, itu semua pun harus hati-hati. Ya. Dan itu pun kalau kami dari BPJS SWOT mengawasi, Baik. itu sudah sesuai dan dengan kehati-hatian. Misalnya saham. Ya. Saham itu belinya harus LQ45. Nggak bisa saham-saham Baik. biasa. Nah, seperti itu. Jadi, menurut saya memang kembali, ini kan program jaminan kehilangan pekerjaan baru nih. Baik. Demikian juga Permenaker 2. Ya. Banyak yang nolak, memang wajar mungkin. Perlu sosialisasi. Betul. Nah, memang tentunya Permenaker 2 ini kan akan berlaku nanti 3 bulan lagi, bukan hari ini. Oke. Jadi kalau hari ini ada ter-PHK, boleh silahkan. Tapi jangan didoain Nah, juga ya. Jangan juga doain. Nah, Iya, iya. artinya nih Oke. pemerintah, BPJS Tenaga ayo sosialisasi Baik. supaya masyarakat mengerti bahwa Oke. namanya program jaminan hari tua, bukan jaminan hari sekarang. Oke. Iya. Nah, filosofinya untuk masa tua. Menarik, Seperti itu. menarik. Sekarang saya ke Mbak Nining. Mbak Nining, sebenarnya kalau dari para pekerja dan juga buruh ini maunya apa sih? Tetap ingin dicairkan sepenuhnya JHT ini? Atau mungkin poinnya yang tadi cuma 10% untuk kebutuhan lainnya dinaikinlah marginnya mungkin 30%, itu sudah deal atau mungkin menjadi jalan tengah atau bagaimana? Ya, pertama harus diingatkan ya, perlu saya luruskan. Masyarakat yang hari ini memberikan kritikan terhadap satu kebijakan bukan kekhawatiran tentang persoalan uang yang tidak berkembang gitu ya, gitu. Karena memang selama ini ketika ada iuran setiap tahun itu ada uang pengembangan dari iuran JHT tersebut gitu ya, gitu. Nah, yang menjadi persoalan kan kaum buruh ini kan dari persoalan upah, dari persoalan pesangon, karena persoalan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menurunkan atau mendegradasikan tentang hak yang selama ini didapatkan oleh kaum buruh gitu ya, gitu. Nah, dalam situasi hari ini di mana sebenarnya kalau kita lihat dari upahnya yang terjadi kenaikan hanya 1,09% berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ini akan membawa sebuah kesulitan yang memang dialami oleh kaum buruh hari ini. Nah, persoalannya adalah ini menjadi kegelisahan kaum buruh dan kemudian yang tidak bisa diterima oleh kaum buruh adalah ketika mereka mengiur gitu ya, dikelola oleh BPJS karena iurannya akan dipotong lewat perusahaan akan menyetor kepada BPJS dan BPJS melakukan memberikan pemanfaatan ataupun melakukan pengembangan lewat investasi, perbankan dan yang lain kan gitu. Nah, problemnya adalah ketika kaum buruh yang ter-PHK yang hari ini negara melegitimasi tentang labor market flexibility, tentang tenaga kerja yang semua sektor di PKWT kan dikontrak. Misalkan para buruh, dia sudah bekerja 20 tahun, umurnya masih jauh dari 56 tahun. Ketika mereka terdesak dalam kebutuhan kehidupan mereka akan berpikir bagaimana berusaha. Ini kan menjadi problem bagi kaum buruh gitu. Nah, padahal Permen sebelumnya sudah mengatur jelas gitu ya tentang persoalan pembayaran tunai dan masa tunggu 1 bulan gitu. Nah, cukup hal seperti itu saja gitu. Padahal selama ini uang buruh juga digunakan untuk kepentingan investasi kok, untuk dilakukan pengembangan walaupun ada uang pengembangan yang diterima oleh kaum buruh. Tapi saya ingatkan kembali, JKP itu adalah syaratnya harus 12 bulan gitu kan gitu, sudah menjadi keanggotaan, itu yang harus diingatkan. Jangan bukan berarti kemudian dengan bentuk kritikan kita ini adalah bentuk sebuah hal yang kemudian selalu dianggap kita tidak relevan gitu ya. Sejak dari awal kita bilang SJSN ini bukan jaminan sosial tapi asuransi kok. Baik, gitu ya, gitu. Nining, terima kasih sudah menangkap istilahnya sebagai rangkuman saya mungkin kepada anggota DPR kita Pak Rahmat, sebagai representasi dari rakyat, ibaratnya untuk kasus buruh kecil dengan gaji yang tidak seberapa sudah jatuh tertimpa tangga dengan kasus begini. Belum lagi kesejahteraan mereka juga tidak baik dalam hal aturan. Apakah peraturan menteri ini digugurkan dengan banyaknya kontra yang terjadi atau bagaimana? Begini, sekali lagi saya sampaikan bahwa niat pemerintah baik sekali ya dalam rangka untuk memberikan perlindungan.
terlepas kemudian juga ada produk permen ini, saya kira suatu hal yang bisa kita review, kita dialogkan dulu. Yang penting adalah dialog dulu. Bagaimana kegunaannya, apa manfaatnya. Ternyata masih banyak di luar sana para pekerja yang belum tahu isu-isu liar yang termakan. Ternyata nanti uangnya hilang, kemudian BPJS dikelola tidak profesional. Faktanya kok. Itu Harusnya luar sebelum sana. dikeluarkan Jangan-jangan uang ini kebijakan. sudah keluar. Nah, untuk itu saya Sebelum kira ketika kebijakannya keluar itu saya didialogkan. ingin Jangan menyampaikan dulu. Baik. Jadi artinya gini Mbak Nining, saya ingin sampaikan dulu bahwa isu itu begitu luas, begitu liar di sana. Baik. Sedangkan niat baik itu belum diterima oleh masyarakat. Untuk itu saya kira, marilah kita dialog dengan baik dengan kepala sejuk, kepala dingin. Pak Rahmat. Kita juga paham masyarakat yang ter-PHK. Yang penting adalah kemungkinan ada Baik. itu sangat mungkin. PDI Kita kan? berikan kemudahan. PDI itu yang Para kencang Karena itu. uang itu adalah uang rakyat, saya kira. Partai pemerintah ya, partai yang mendukung pemerintah. Barangkali dalam masa transisi itu adalah pemerintah berdialog secara Baik. intens dengan teman-teman pekerja begitu. Baik, terakhir singkat saja Mbak Dita, dengan adanya petisi yang menolak mengenai aturan ini, apakah pemerintah akan lanjut terus dengan konsekuensi banyak yang menolak, ataukah masih memberikan ruang diskusi sementara? Aturannya sudah jadi, apalagi mau didiskusikan, bagaimana? Diskusi itu selalu penting, Mbak, dan wajib. Diskusi itu selalu wajib, dialog itu penting, wajib. Jadi Gimana? apapun nanti akhirnya, Diskusi karena aturannya sampai sudah 3 dibuat baru bulan, didiskusikan. berlakunya, kami membuka pintu seluas-luasnya untuk datang ke Kemenaker, para pembuat petisi, ya, kita diskusi, dialog dimanapun. Kami membuka diri juga di DPR, nanti kita akan sampaikan, kita akan keluarkan juga di DPR. Jadi kami menunggulah ruang-ruang dialog dengan teman-teman di kantor, di Kemenaker atau dimanapun. Ya. Kami siap untuk menjelaskan ini supaya nggak ada salah paham dan jangan ada anggapan bahwa kita ini zolim Baik. dan secara sengaja merugikan anak-anak teman-teman. Terima kasih Mbak Dita Indasari, terima kasih Pak Rahmat Handoyo, terima kasih Mbak Nining Elitos, terima kasih Bang Timbul. Ini mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk masyarakat, dan pasti kita tunggu nanti bagaimana ini akan bergulir. Masih ada waktu beberapa bulan lagi, kita tunggu nanti bagaimana akhirnya. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, terima kasih. Sampai jumpa.